Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Kering-kering Tribun Medan, pastinya ya kan Dek ya kan. Nah seperti biasa nih bersama saya Lani. Saya Tari. Tanggal 16 bulan 3 tepatnya di hari Rabu, jadwal kita seperti biasa ya kan. Kita membawa berita-berita terbaru dan terpanas pastinya. 3 berita. Dan terupdate dan terpercaya pastinya. Di mana lagi kalau bukan di Tribun Medan. Yang lagi panas-panasnya juga Lagi ya? lagi panasnya terbakar rasanya. Oh gitu. Nah jadi ada berita pertama nih Dek, mengenai apa? Apa itu Kak? Jadi mengenai ratusan pensiunan guru katanya dan pegawai pemerintahan yang melakukan peminjaman di Bank Taspen Mandiri merasa dirugikan katanya. Oh begitu. Kenapa bisa dirugikan? Bukan menguntungkan seperti itu. Jadi hal tersebut disebabkan Bank Taspen Mandiri Medan diduga melakukan penipuan dan memanipulasi data sehingga mereka terjebak pinjaman dan tagihan nggak masuk akal. Berarti kalau gitu hampir sama dengan pinjaman online. Oh berarti Bukan begitu, adik tadi? Oh iya benar. Benar sekali. Berarti bunganya terlalu besar kemungkinan. Mungkin bunganya mungkin terlalu besar. Mungkin Mandiri perlu asupan Asupan dana. dana, benar. Oh, mungkin karena udah ditarik sama Indra Kents. Benar, mungkin salah satu kendalanya mungkin seperti itu. Tapi dia bukan apal Taspen juga, Dek. Oh bukan ya, bukan. Iya. Jadi kita baca kembali, menurut pensiunan guru SMA Negeri 4 Medan, Undang Siregar mengaku permasalahan ini sebenarnya sudah lama terjadi katanya. Namun masih banyak guru ataupun pensiunan lain yang enggan melaporkan kejadian ini karena dapat ancaman dari pihak yang mengatasnamakan Bank Mandiri Taspen Medan. Diancam ya? Kok bisa Diancam. ada ancam mengancam ini? Kurasa sudah lama dan mungkin udah lama. Zaman-zaman belum ada Tapi ini. kontraknya seharusnya kan ada di situ berapa bunganya, berapa cicilan per bulan sampai berapa tahun. Mungkin kan dari zaman-zaman masih handphone tilut-tilut ya kan. Mungkin belum ngerti. Ya? Belum ngerti juga ya kan. Jadi inilah ya kan. Jadi mulai ter-up lah sekarang. Namun masih banyak guru atau pensiunan lain yang enggan melaporkan kejadian ini karena dapat itu tadi udah ya kan. Saat disinggung permasalahan jelasnya, Undang mengaku bahwa awal mulanya beberapa pihak bank terus mendatangi sekolah dengan tujuan mengajak para guru untuk mengambil pinjaman. Berarti ini banknya yang bermasalah ya. Iya. Apa? Tapi ini kan Mandiri ya, bank yang besar ya. Agak bunyi-bunyi ya. Ya kok bunyi-bunyi nih? Jangan-jangan Autobot semua datang. Transformer deh. Mungkin atau Bumblebee ya. Udah di depan ya nunggu kita ya. Gara-gara kita bahas pinjaman. Oh iya. Mereka langsung datang mau datengin kita. Ada suara. Ada suara-suara memanggil sepertinya. Iya. Apakah dia ini adalah Atau itu tagihan kita? Ataukah ini Transformer? Ini Transformer mungkin ya. Tapi kita lihat saksikan dulu videonya sebelum kita lanjut ke pemberitaannya ya. Enggak Pak, bagaimana kronologi sebenarnya itu seperti apa Pak? Terusnya, saya waktu itu saya belum pensiun. Kemudian datang orang itu ke sekolah. Sampai 3 bulan saya bisa katanya sebelum pensiun pinjam uang berapa ratus pun nggak ada masalah. Udah itu 2 tahun lagi saya pensiun, datanglah berulang kali. Maksudnya memberikan uang 210. Jadi saya datanglah ke sana. Saya terimalah 70 juta tanggal 5 bulan 8 2016. Dan saya terima 70 juta, saya titipkanlah ke Bank Sumut. Ada buku tabungan saya Bank Sumut. Kemudian sisanya kapan? Saya bilang, saya sudah pensiun. Saya udah tanggal 1 bulan 8 2018 saya pensiun. Kemudian saya mintalah kekurangannya itu. Itu kan hak saya, tidak dikasihkan. Jadi saya lihat Taspen saya jadi utang pula korban. Dibikin utang korban jadi Taspen saya jadi korban. Saya bilang, padahal itu hak guru selama bertugas 33 tahun. Saya bilang. Kemudian itu Bapak terima, kata dia langsung. 3 tahun saya mendapatkan rekening koran. Rekening koran itu 3 tahun berpulang-pulanglah saya ke Sidempuan. Sampai ke Medan, ke Sipiro, udah hancur keluarga aku gara-gara itu. Dilihatnya utang saya di situ dapat saya rekening koran saya udah 3 tahun saya pensiun. Kulihat utang saya membengkak sampai 1.261.144.000. Itulah utang saya. Terus saya tuntut selama udah dapat rekening koran 3 tahun.
Oke Pak, ini kan Bapak awalnya minjam sebesar 120 juta. 210 juta. Ini yang Bapak terima berapa Pak? 70. 70. Nah Bapak ini Kemudian dengarkan dulu, bulan 9 dikasihnya lah 55 juta, jadi 10 jadi 80 lah semuanya. Nah terus itu kan Bapak bayar rutin kan? Nah kok bisa jadi dibengkakkan jadi berapa nih Pak? 1.261.144. Alasan Pinjamannya itulah seperti Bapak ini ya. Ini Jadi utang saya 255.000 juta. dari mana? Yang diterima 100. 100. Nah, terus tiba-tiba membayar Bayar sampai Membayar cicilannya ini sampai dia 3.200 sekian. total sekarang berapa jadinya Bu? 3.200.000, ini 3 juta, cicilannya per bulan udah 3.200.000, 3.200.000. Berarti per bulan Ibu Amna membayar 3.200.000. 200. Jika ditotalkan tadi ada berapa miliar Bu? Jadi totalnya itu 1 miliar 49. Totalnya 1 miliaran lebih ya Pak? 1 miliar 49.572 229 rupiah 40. Nah, Aduh, Itu aku dia syok. pemberitaannya, Dek. Kok bisa ya 200 juta jadi 1 miliar? Bunganya berapa persen Pak itu? Undang itu sampai emosi. Cuman dari pinjaman cuman berapa jadi miliaran hitungannya, cuy. Iya, berarti bunganya itu berapa gitu kan? Bunganya. Mungkin 50% kali bunganya. Wih, gila. Ya kan? Soalnya dari 200 juta jadi 1 miliar lebih. 1 miliar 200 berapa gitu. Dan masalahnya itu ketika sudah mau melakukan pelunasan hal itu terjadi. Oh, begitu. Atau mungkin dihitung penalti ya. Iya kan? Oh. Mungkin jadi kita tanya Iya, langsung si benar. Anissa ya. Halo Anissa. Yang ini bukan Anissa Sabian kan? Dek? Tadi nyanyi dulu dia. Iya. Halo Nisa, selamat sore Dek. Kacamatanya mana Nisa Sabian? Oh, Nis, kalau headsetnya agak terganggu kayaknya bunyi-bunyi soalnya Nis. Iya. Oke, jelas ya Nis? Halo. Iya Kak. Oke Nis, mengenai pemberitaan tentang si Mandiri Taspen ini, apalagi ada beberapa korban yang dirugikan. Awal mula pemberitaannya ini gimana bisa menjadi hutangnya menjadi banyak gitu Nis? Bisa diceritakan kronologinya nih, silakan. Oke, baik Kak. Tadi tuh ada puluhan pensiun, baik itu guru maupun pemerintahan Kota Medan seperti Distrik Sumut, itu mengeluhkan kepada Tribun Medan bahwa mereka ini awalnya sebenarnya orang-orang Mandiri Taspen ini mendatangi ke sekolah-sekolah ataupun ke rumah-rumah untuk menawarkan pinjaman. Namun beberapa kali ditolak, tetap didatangi oleh pihak-pihak Taspen ini. Sampai akhirnya mereka ini tergiur lah Kak untuk melakukan peminjaman. Setelah adanya peminjaman ini, mereka ini kan diiming-imingi cepat ACC, terus tidak banyak syarat dan hal lain sebagainya gitu, dengan bunga yang ringan dan sebagainya seperti itu. Karena adanya keringanan itu, maka mereka nih tergiurlah dan mencoba melakukan peminjaman. Pada saat pencairan yang mereka tadinya misalnya nih seperti Bapak Undang ini yang misalnya dia meminjam 210 juta, namun pihak bank itu hanya mencairkan 80 juta. Namun pada saat penagihan total tagihan dia hingga saat ini mencapai 1,2 miliar. Belum diketahui sih Kak, menurut si Bapak Undang ini belum diketahui pasti apa penyebab mereka dinaikkan tagihannya sebesar itu. Karena menurut mereka pas saat tagihan giro rekening koran itu dicetak, nah mereka tuh melihat bahwa ada beberapa keganjalan yang tidak masuk akal pada saat penagihan, di mana misalnya ada tabungan giro, bunga tabungan giro, di mana kalau guru itu Kak tidak mempunyai tabungan giro seperti itu, tapi dalam pinjaman itu ada bayaran potongan bunga tabungan giro itu Kak. Kemudian
pada saat hendak membayar ke Taspen Mandiri yang terletak di Gatsu ini Kak, ada beberapa pihak bank katanya tidak menerima atau menunda-nunda pembayaran. Jadi pas mereka mau membayar nih Kak, misalnya melunaskan hutang, dibilangnya nanti aja lah Bu, nanti aja. Seperti seakan-akan mereka itu menginginkan tagihan itu semakin tinggi seperti itu Kak. Dan itu yang membuat mereka menjadi aneh. Kenapa pas saat membayar mereka tidak mau, namun pas ujung-ujungnya menjadi besar seperti itu Kak. Oh begitu. Jadi Kak, pada saat mau melakukan pinjaman, apakah nggak ada macam kontrak MOU. gitu, MOU-nya untuk tanda tangan, terus berapa bunganya, terus berapa tahun? Rinciannya ya, Ya Dek, ya. rinciannya kan kita seharusnya ada kan Kak? Nah, jadi kan kemarin itu pas karena tadi Kak di awal syaratnya mudah, mereka ini sampai sekarang pun tidak ada SK jaminan dan surat perjanjian kredit ini seperti apa Kak. Jadi mereka datang ngambil SK PNS-nya seperti itu. Nah, langsung tanda tangan tanpa adanya surat yang dipegang sama mereka seperti itu Kak. Oke, Mereka untuk pun kayak seakan-akan kata mereka ini kayak seakan-akan aku nih dihipnotis seperti itu Kak. Oke. Tapi pada kenyataannya ini resmi kan? Taspen yang Kalau- resmi kan? Iya, kalau mereka bilangnya kantornya itu Mandiri Taspen yang terletak di Gatot Subroto nomor 99 Kak. Oke. Kira-kira nih apakah ini juga berlaku juga sama Mandiri Taspen yang lainnya gitu atau gimana? Ada berapa total jumlah peminjam yang jenisnya seperti ini nih? Untuk kalau menurut pengakuan dari Pak Undang ini Kak, dia ada seratusan orang yang kena. Namun karena mereka banyak diancam, jadi ada beberapa nomor telepon yang tidak dikenal menelpon mereka sampai bilang jangan kau telepon ya, jangan kau telepon ya, kayak gitu. Jangan kau bilang-bilang ya, nanti awas kau gini. Sehingga ada rasa takut di hati mereka untuk mengungkapkan ke laporan Polda. Namun hingga saat ini untuk Pak Undang dan ada 2 orang lainnya pensiun itu juga sudah melaporkan ke Polda. Namun hingga saat ini Polda masih slow respon Pak ke atas kejadian ini. Oke. Untuk tenor berapa lama sih rata-rata kalau misalnya peminjam ini melakukan pinjaman di Mandiri Taspen ini, Nis? Mereka ini merata ngambil tenornya 15 tahun Kak. 15 Tapi tahun. baru berjalan 5 tahun itu udah terjadi pembengkakan 1,2 miliar. 500 juta yang padahal mereka cuma meminjam 100 juta, itu pun yang terpakai sama mereka, yang diberikan sama mereka tuh tidak nyampe di angka 100 juta seperti itu Kak. Berarti ibaratnya mereka udah mau melakukan penalti ya, penyelesaian utang langsung ya kan, Nis? Iya. Oke. Mereka juga saat mau melunaskan hutang mereka tuh malah bilangnya udah cicil-cicil aja, jadi mereka tidak mau sistem langsung lunas seperti itu Kak. Oh gitu. Emang Kak bunganya berapa sih per bulan Kak? Kok bisa sampai ada yang sampai 1 miliar gitu? Jadi kalau menurut mereka yang tadi Kak, menurut Pak Undang ini kayaknya bunganya itu per bulannya meningkat, jadi tidak ada tetap Kak. Oh, nggak flat berarti dia deh. Nah, kira-kira Nis ada nggak tanda terima waktu menerima surat orang ini, surat SK-nya orang ini nih sebelum Nah, melakukan itu- pinjaman? Itu Kak tadi yang Nisa bilang bahwa kecurigaan mereka tuh semakin memuncak pada saat mereka baru sadar kok tidak ada surat perjanjian, tidak ada surat jaminan, sementara uang udah di tangan mereka seperti itu Kak. Terus Kak, pada saat mereka melakukan pembayaran cicilan, mereka itu kan ada tanda terimanya kan Kak? Iya. Nah, itu langsung mereka dapatnya dari Bank Mandiri Taspennya atau gimana? Atau melalui transfer atau memang mereka datang ke sana bayarnya? Mereka langsung, jadi mereka misalnya hari ini ACC Kak, mereka langsung tanda tangan dan hari itu juga langsung dikirim ke rekening mereka Kak. Wih. Dan hari itu juga mereka dapat langsung potongan setiap bulannya, jadi gaji mereka ini udah nggak ada lagi gitu Kak, langsung terpotong. Oke. Oh gitu, berarti langsung dari gaji ya, payroll ya, Terdebit Kak, ya? langsung deh. Kira-kira pihak dari Mandiri Taspennya ada mengungkapkan apa alasan mereka melakukan seperti ini kira-kira Nis? Sejauh ini pihak dari Pak Undang dan kawan-kawannya itu Pak udah melaporkan, udah mendatangi dan untuk meminta isomasi dari pengacaranya. Namun sejauh ini pihak Taspen masih enggan ditemui dan sulit dihubungi Kak, seperti itu. Waduh, ini harus sering di-up ini beritanya benar. Nis. Ini nggak boleh sampai Takutnya- kejadian karena ini lah, kalau misalnya kayak ini jenisnya ini kan
udah nggak membantu masyarakat, apalagi untuk pekerja kayak gitu kan, Benar. Dek. Kak, terus kan ini dari tahun 2016 kan? Mm-mm. Apakah sebelumnya Bapak Undang ini pernah melaporkan juga ke polisi, Kak? Jadi Bapak Undang ini baru tahun kemarin Kak melaporkan karena udah tinggi berefek kepada keluarganya, jadi dia memberanikan diri melaporkan ke kepolisian 6 bulan yang lalu. Namun hingga saat ini kepolisian malah seperti tidak bisa membantu seperti itu Pak Kak. Jadi pihak Pak Undang dan kawan-kawannya ini pun berencana akan ke Jakarta hari Jumat nanti untuk meminta pertolongan seperti itu Pak Kak. Oke, kira-kira Nis ada jenis bank seperti apa lagi selain Bank Mandiri Taspen ini, ada lagi nggak bank yang kayak gini jenisnya? Yang ada korbannya? Jadi kalau dari cerita mereka Kak, jadi mereka nih melakukan peminjaman misalnya dari Bank Mandiri. Mm-mm. Terus ada nanti mereka ini kan udah punya pinjaman di Bank BRI. Mm-mm. Nah, jadi kayak ada kerjasama antara Bank Taspen Mandiri ini dengan Bank BRI. Jadi mereka bisa saling misalnya aku mau pindah ke Bank Taspen Mandiri. Jadi orang Taspen Mandiri ini melunaskan hutang ke Bank BRI. Namun ada keganjalan-keganjalan seperti itu Kak. Jadi ibaratnya membom bank satu ini untuk meminjam lagi, iya, gitulah ya jatuhnya ya. Seperti itu Kak. Widih. Hingga saat ini juga masih ditelusuri sih Kak ke dalam seperti apa ini kronologi sebenarnya Oke, gitu. oke, oke, Karena oke. pihak bank belum ada yang bisa dikonfirmasi satupun seperti itu Kak. Oke, Langsung diiniin kejar aja Bank Mandiri Taspen ini ya kan Nis ya. Iya. Kita iniin aja kan, bahaya yang jenis-jenisnya kayak gini. Mana tahu ada keluarga-keluarga lain yang sebenarnya belum terungkap ya kan. takutnya Iya sampai ini mereka nih mereka nih ada ketakutan Kak karena takut diteror. Iya. Tiap iya. hari diteror seperti itu. Ini bahkan bukan hanya kepada guru sih Kak, sampai ke staf dinas pendidikan Sumut yang lakukan peminjaman, lurah itu juga kena seperti itu Kak. oh, cukup banyak korbannya ternyata ya, Nis. Iya banyak, dan itu udah ratusan, cuman yang melapor itu baru 3 ke Polda Kak, dan yang 3 orang itu pun belum ada jawaban cepat dari pihak Polda seperti itu Kak. Baik. Oke. Kalau gitu makasih banyak untuk informasinya Makasih, Nis. Nisa. Kita tunggu informasi selanjutnya ya. Selamat Selamat sore. 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 Nah itu Dek, jangan-jangan peminjaman bank berkedok. Berarti gini, macam tadi kan katanya ada juga yang dari BRI terus ke Mandiri ya kan. Mungkin dia membayar bunga ke bunga. Iya. Bisa jadi kan. Iya. Pokoknya tapi ngeri lah kayak gitulah. Iya ampun. Jadi 1,2 seandainya aku cuma pinjam 50 juta jadi 1,2 mati ya aku. Rumah awak pun kurasa nggak sampai segitu. Tapi kalau kayak Indra Kents apa tuh bisa lah. Oh, kok jadi kok bahas ke Indra Oh Kents iya, ya? murah banget katanya. Kok cuma murah 1 miliar sama murah banget banget. gitu ya. Ya, tapi sekarang nggak tahu entah murah banget entah nggak katanya. Lama banget di penjara. Orange banget kan. Ya udahlah, kita lanjut ke berita Benar, kedua, benar. Kak. Tentang apa tuh Kak? Tentang masyarakat desa Janji Margia, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Herman Pangaribuan, 45 tahun, menyampaikan keluhan soal jalan provinsi yang ada di desa tersebut. Sepertinya ini masalah biasa ini ya kan, Dek ya kan. Berarti nggak ada pembangunan atau gimana? Jadi desa transmigran sejak tahun 2004 ini ternyata masih terpencil blank spot atau kekosongan jaringan akses jalan yang rusak parah, puskesmas pembantu yang tanpa medis membuat mereka menjadi kewalahan. Jadi kalau misalnya ada Dek mau melahirkan gara-gara itu jalan udah beranak luan di Lahiran di jalan ya kan? Iya. Nah ini harus jadi ini nih, Dek, jadi PR-nya para pemerintah situ ya kan. Nare bertonton kayaknya kayak gini-gini terus ya kan. Sama kayak kampung aku, Dek. Oh iya, kamu kan juga Dari zaman mama awak masih gadis, awak udah lahir sampai udah punya anak, tetap kayak gitu. Kak nggak perlu beli ini lagi, treadmill. Nggak usah. Iya, di situ Lewatin ya. jalan-jalan. Pokoknya begitu mau mobil baru masuk situ, keluar langsung bunyi-bunyi, Dek. Gitu Langsung pincang mobilnya, Dek. Langsung rusak kakinya Iya, ya. jadi ia menjelaskan ada 10 km jalan provinsi tersebut yang rusak parah dan tidak bisa lalu kendaraan. Apalagi jalan tersebut diguyur hujan seperti hari ini. Gampang lah, Dek. Waduh, takutnya tergelincir ya Ini orang-orang Dek nih ya. Tunggu nyari makan korban dulu, tunggu viral baru dibantu. Iya memang. Emang selalu kayak Harus gitu lah seperti kayak Indonesia gituin kita kayaknya ini, nih. ya. Termasuk ini Bang Maurits ini ya kan diviralkan, Dek. Emang Bang Paulus ini terbaik ya kan? Terbaik lah. Kurasa karena abang ini tadi
sempat agak susah kita hubungin karena Nostalgia di jalan. kerasa sinyalnya pun ikut goyang di sana deh ya kan. Betul juga. Kereta Palu dia udah dari jam 4:30 kurasa udah on time ya Oh kan. iya, niatnya on time. Tiba-tiba Cuman karena sinyalnya jalan rusak ya. langsung jalannya rusak. Hampir 5:30 kurasa dia baru sampai di lokasi. Atau macam ini Kak, macam SpongeBob. Kenapa? Tulisan gini masuk gini gitu-gitu kan, bergetar-getar Iya. dia. Mungkin ya Bang Maurice sebagai penyampai informasi kita jadi korban lah di sana ya kan. Iya benar. Jadi kan Dek, kalau untuk kecamatan ada sekitar 15 km nih, yang bisa dijalani cuma 5 km Dek. Bayangkan ada 15 cuma 5. Jadi sekitar 10 km nggak layak dijalani baik menggunakan sepeda motor maupun mobil. Naik Kak, yang kereta? kemarin Hah? yang jalan rusak Kak ingat? Yang mana? Yang itu Jokowi datang ke sana langsung bagus jalannya. Oh iya. Kurasa Pak Jokowi harus lewat. Oh gitu. Iya kayaknya Pak Jokowi harus ke sana Heeh. atau Pak Edi langsung ke sana. Jadi Biar langsung bagus ya. mungkin yang semestinya cuman 1 jam ya kan. Jadi 3 jam jalannya. Aduh, ini Pak Edi Ramayadi silakan kita ini ya kan. Macam mana? Lihat ini. Kita lihat dulu videonya ya kan. Kita becek-becekan enggak? Kita lihat nih. Ini kan gundu-gundukan ini benteng lah bahasa Indonesianya, parit kalau di sini. Perkampungan lah. Itu biasanya ada di jadi ini bekas perkampungan. Sama parit semua. Selain sebagai penanda batas, benteng ini ya binatang buas, kerbau. Sudah lucu. Orangnya ada. Ate baru itu kan sama kami kan sani rono sumber na air kami. Kalau sani mah itu merah. Ombak sumber na air. Jalan yang di sana itu sekitar berapa kilometer itu? Jalan penghubung kita yang jalan provinsi itu. Sekitar kalau ke kecamatan dia sekitar 15 km, tapi Yang bisa dijalani yang bisa dijalani bisa kita bilang sekarang itu paling-paling 5 km lah. berarti 10 km lagi total nggak bisa dijalani Pak ya? Nah, yang 9 km itu nggak sepantasnya dijalani roda 2 pun nggak pantas Nggak lagi. pantas lagi ya. Nah, Jadi kalau orang Bapak misalnya pergi ke Borbor itu harus lintas dari mana? lintas Keliling lah ya. keliling. Jadi ngantarkan apa hasil pertanian gimana kalau daerah Borbor? Kalau dari daerah Borbor nggak ke situ lagi kami sekarang Mengantar ya? menjual hasil. Ke Lagu Boti, ada ke Sipahutar. Seandainya misalnya jalan itu bagus kan, berapa menit lah Bapak tempuh perjalanan dari kampung kita ke? Bisa kita bilang paling-paling setengah jam. Setengah jam ya. Kurang lebih dia setengah 1 jam lah. Tapi gara-gara ini tidak beres, berapa jam lah? Bisa kita bilang sampai 3 jam ya. Memakan waktu 2 jam. 2 jam ya. Bahkan lebih. Jadi kalau misalnya orang Bapak sendirilah, kalau pergi ke Borbor itu harus memakan waktu 1 hari lah ya. 1 hari. 1 hari perjalanannya.
Jadi ini Pak, apa permintaannya kepada Pak Gubernur karena ini masih jalan provinsi Pak? Ya mudah-mudahan kalau memang itunya bisa kita bilang itu akses provinsi, mohon ya permintaan kita biar secepatnya ada perbaikan lah. Nah, biar bisa masyarakat di sini apapun adanya bisa menikmati dari segi kemudahan cara membawa transportasi. Nah, sudah tergolong bisa kita bilang mudah. Nah itu tadi jalannya aja kayak gitu, macam mana kita bisa maju? Benar. Itu pasti gak cuman setahun 2 tahun, itu Tapi pasti kayak bertahun-tahun masih kayak gitu. banyak ini ya. Hutan apa masih banyak apa sih pohon-pohon ya di sana ya? Memang lah ya, ngeri kali lah. Kau tengok lah deh, bukan lumpur lagi tuh. Iya, terus dia Kayak tanah gambut gitu jadi ya. terus masih ada yang kayak longsor tadi tuh, kayak batu-batu. Makanya nunggu makan korban dulu, kurasa baru diperhatikan ya. Kak, itu kurasa tempat yang untuk trail-trail lewat itu kali. Yang apa orang-orang yang anak-anak trail itu lewat situ kali. Ya, dari Iya situ kan? ya. Heeh. Aduh, Paya bilang lah kalau misalnya ada kayak gitu ya Dek ya. Ya udah Kak, kita Kejam langsung kali. aja lah. Langsung kita ke Bang Maurits ya kan. Sebagai warga sana kita langsung tanya. Halo, selamat sore Bang Maurits. Selamat sore Medan, selamat sore Kak. Oke, lagi di jalan kayaknya ya Bang ya. Iya, sambil tadi menunggu sinyal, baru ini bisa dapat sinyal. Oke Bang. Ini jalannya goyang-goyang atau enggak Bang? Yang ini udah gak mulus Kak. Oke Bang, nanti kalau misalnya lagi live dapat jalan goyang-goyang langsung putar kamera ya Bang. Iya kan. Jadi Bang, mengenai jalan rusak ini Bang ya kan Bang. Ini udah berangsur berapa lama sih Bang sebenarnya? Nah, peralihan desa ini waktu tahun 2004 ditetapkan sebagai desa transmigran. Dan setelah desa transmigran, masyarakat sendiri yang kakaknya cuma tinggal 16 kakak meminta menjadi desa transmigran dan itu dikukuhkan pada tahun 2004. Lalu dalam perjalanan waktu, jalan di desa ini berubah menjadi jalan provinsi pada tahun 2014. Tapi hingga saat ini, jalan tersebut tidak bisa dilalui. Artinya mereka harus berkeliling untuk keluar dari desa untuk menuju desa terdekat, yakni desa Borbor yang jaraknya sekitar 9 km, tapi mereka harus menempuh waktu bahkan sampai 3 jam. Artinya kalau mereka melakukan perjalanan keluar desa harus memakan 1 hari perjalanan lah. Jadi akses jalan ini membuat mereka kesusahan untuk menyalurkan hasil pertanian mereka. Mereka harus mencari lokasi yang paling dekat sebagai pasar tradisional, misalnya ke daerah Tapanuli Utara yang berada di Taput lah, daerah Taput dan juga daerah Lagu Boti ya di sini. Nah, kalau daerah Taput itu ada namanya Seborong-borong sebagai pasar tradisional dan disitulah mereka bisa kayaknya Bang Maurits mereka juga mengalami putus total akses jaringan internet atau blank spot. Jadi sejak saya tadi di sana, mulai siang hari hingga sore hari, jaringan kayak kurang bagus ya Bang. Kayaknya Bang Maurits ini lagi mengalami blank spot juga kayaknya. Iya, mungkin karena jalannya itu juga. Jalannya juga tuh kurasa ya kan berpengaruh. Padahal informasinya bagus. tenaga habis. Oke Bang, agak putus-putus sih sebenarnya Bang Maurits untuk informasinya Bang Maurits. Nah, selain jalan rusak, kita juga menemukan tadi bahwa di puskesmas pembantu itu atau pustu tidak ditemukan 1 orang pun medis. Bahkan pustu itu dikelilingi oleh rumput liar. Dan dari informasi yang kita peroleh, 1 tahun yang lalu bidan yang bekerja di sana sudah tiada lagi karena sudah meninggal dan sampai saat ini belum ada penggantinya. Oh begitu. Selain itu juga karena kawasan ini termasuk kawasan blank spot atau kekosongan jaringan, anak-anak harus berjuang sekitar 6 km menanjak mencari jaringan dan mereka bisa di sana belajar daring selama masa COVID. Bang, di situ ada sekolah atau puskesmas nggak sih Bang? Karena kan kalau keluar dia menempuh jaraknya cukup lama ya kan Bang? Iya, jadi di sana ada puskesmas tapi tidak beroperasi secara optimal karena bidan di sana ataupun tenaga medis tidak ada. Oke, untuk aliran listrik atau apa itu di sana ada nggak Bang kira-kira? Kalau listrik tetap ada, tapi untuk jaringan sangat
tidak ada, artinya kosong lah. Black spot. Kalaupun ada titik-titik jaringan yang bisa ditemui, itu masih mengalami kewalahan mereka. Oke, kalau dari pihak pemerintah daerah sendiri ada nggak sih Bang jawaban dari kondisi daerah kampung yang seperti ini gitu Bang? Untuk pemerintah sendiri mereka hanya menerima itu sebagai apa adanya. Kita tanya dari pemerintah desa dan mereka juga sudah berupaya mengusulkan itu. Namun dari pihak Pemkab Toba belum kita tanya karena kita belum bisa berkomunikasi dari tadi ke saat ini kepada pihak mereka. Oke Bang Morris, sepertinya itu jalannya banyak yang longsor juga ya Bang Morris ya? Apakah Nah, kalau kondisi jalan itu sebenarnya ada 15 km sebenarnya jalan itu. 5 km yang bisa dijalani. Artinya 10 km itu dinding penahan tanah ataupun dinding yang mayoritas bahannya tanah lah seperti biasa itu longsor dan terus mengalami erosi. Dan akhirnya membelah jalan itu ketika diguyur hujan. Bang, jadi Artinya, itu total tidak bisa dijalani oleh sepeda motor dan mobil, apalagi seperti tadi musim hujan kita nggak bisa lalui dan warga di situ mengatakan tadi terlalu berbahaya untuk menuju kawasan tersebut kalau kondisinya hujan. cukup licin ya jalannya Cukup ya Bang licin ya. ya kan. Jadi terakhir mereka harus memutar ke desa yang lain untuk sampai ke tempat misalnya orang mau menjual hasil panennya mereka ya Bang ya Morris ya. Iya Kak. Atau mungkin karena nggak ada pariwisata Bang, makanya nggak dibagusi jalannya itu Bang. Coba ada air terjun yang macam di luar negeri itu deh. Kurasa dibagusi jalannya itu ya Bang ya. Kak, kayaknya Bang Morris udah di kafe Kak. Udah nongkrong ya Bang, Lagi ya, nyari ketahuan. sinyal loh Bang Morris deh. Total lah untuk demi selamat sore Medan pastinya ya kan Bang. Ini daerah kita ke daerah kampung, jadi susah sinyal. Oke. Kira-kira Bang, jadi kalau gimana cara orang untuk komunikasi keluar dari desa kira-kira Bang? Kalau misalnya akses untuk jaringan aja pun susah Bang. Nah, jaringan di sana mereka hanya bisa temukan itu sekitar 6 km menuju arah luar desa. Jadi mereka harus mencari jaringan dan harus bertahan di sana sampai komunikasi bisa tersambung. Waduh. Waduh susah juga ya Di kalau kawasan kita itu lagi pun sakit tidak ya. serta mereka mendapatkan jaringan, tetapi mereka harus menunggu juga. Kadang-kadang dengan mungkin banyaknya pengguna internet, jaringan mereka bisa terganggu begitu. Bang, emang di sana nggak ada tower ya Bang, makanya nggak ada jaringan Bang. Untuk tower di situ ada kita lihat tadi, tapi nggak berfungsi. Itu yang dibuat oleh desa. Sepak pernah dibuat itu, tapi ternyata terlalu memakan banyak biaya lalu diberhentikan. Oh begitu. Emang Bang di situ nggak ada pembangunan desa atau apa yang lagi dimarak-marakkan sama orang-orang itu Bang, nggak ada ya Bang? Janji-janji manis semua lah ya Bang. Iya, nak, makanya masyarakat tadi mengatakan bahwa kami belum merdeka. Itu dari Waduh. hasil liputan yang kita dapatkan tadi, bahwa mereka mengatakan bahwa kami belum merdeka. Dan sebenarnya kita miris melihat keadaan seperti ini karena jaraknya itu sekitar 30 km dari kota Balige, yang artinya punya peluang besar untuk diperhatukan oleh Pemkab Toba. Tapi sampai saat ini Pemkab Toba nampaknya tidur. Iya, tampaknya tidur bener kata Bang. Jadi Bang sebenarnya udah ada pergantian pun pemerintahan juga tetap seperti itu ya Bang ya, nggak dipedulikan juga ya Bang ya. Dan ternyata dari sejumlah bupati yang sudah menjabat di Kabupaten Toba ini cuma satu, dan itu pun hanya wakilnya yang datang ke sana. Artinya benar-benar mereka tidak mau ambil pusing atau gimana, karena ternyata masyarakat sendiri pun sudah apatis dengan orang-orang yang baru datang ke sana. Misalnya mau baik dari pemerintahan, baik dari organisasi-organisasi sosial, mereka sudah apatis. Karena ketika mereka ditanya apa keluhan kalian, lalu dijawab nasib mereka tetap sama. Jadi mereka berharap tadi Gubernur Edi Rahmayadi memberikan perhatian khusus untuk mereka untuk bisa memperbaiki akses mereka. Setidaknya akses transportasi mereka lancar lah. Benar. Jadi Bang, kira-kira cara mereka berkomunikasi dengan desa luar atau justru kayak anak-anak sekolah ini Bang, mereka cari kerja, mungkin ada yang kuliah atau apa, itu aksesnya dari mana Bang? Misalnya naik turun bis ya kan? Berhenti di mana nih Bang? Kebanyakan anak-anak di sana setelah SD, SMP itu sudah di luar. Langsung Jadi keluar mereka ya Bang. seperti pembicaraan tadi dengan informan kita di sana, bahwa mereka memang menyuruh anak mereka tinggal di kos tempat mereka kos sebelumnya.
walaupun seharusnya dari sekolah disuruh untuk kembali ke rumah dan daring dari rumah, tapi karena blank spot mereka memutuskan untuk tinggal di kos, dengan artinya bertambahlah biaya orang nih ya bang ya. biaya pendidikan mereka. Benar. Memang aduh ngeri lah ya pokoknya ya. Kasihan juga ya, jalannya juga Iya. cukup jauh. Ya udahlah, makasih banyak untuk informasi ya Bang Moritz. Makasih, Selalu Bang Bang. Moritz. Selamat sore Terima kasih, Bang. Kak. Selamat sore Kak, selamat sore Medan. Tuh deh. Aduh, jalannya itu sampai Nggak usah berapa lah jam? bangun itu yang diperhatikan. Pedalaman Jalan itu dulu, loh. benar. Gila. Jadinya pun mereka macam membatasi diri kayak gitu ya kan Kak. Iyalah, begitu masuk organisasi atau caleg-caleg yang mau masuk tuh ya kan. Saya bangun desa. Iya, Orang tuh udah nggak mau setelah- lagi. Setelah udah dipilih, ya udah, Iya. ya kan. Kalau cuma dikasih jagung rebus saya sama beras tuh apa ya kan? Betul. Desanya nggak dibangun, coba lah kalian tinggal di Tapi Kak, ini tengah tahun hutan kayak udah gitu jalan gitu. 2022, tapi sinyal juga di sana nggak Nggak ada. Bayangkan itu yang anak-anak sekolahnya itu daring, anak kuliahnya apa nggak nangis dia. Naik ke Iya. bukit pun nggak ada deh. Betul. Ya Allah, harus berapa? 6 kilometer ya? 15 kilometer. Enggak Cuma ya? 5 kilometer yang bagus. Ah. 10 kilometernya rusak parah. Waduh, berapa jam itu Iya. ya, Bu? Aku jadi ingat kata kayak cerita kawanku deh. Gara-gara jalan rusak ini, mamanya di ambulans itu jadi gitulah. Oh gitu. Sepanjang jalan. Oh alah. Ya mungkin karena jalannya nggak bagus juga kan. Jangan itu kurasa ambulans pun nggak bisa masuk situ. Kalau misalnya ada Ini apa-apa tadi tuh masyarakat. kan kayak mana kereta jadi yang mau hampir jatuh? Kurasa terakhir masyarakatnya itu pasrah ya kan, Iya. jatuhnya ya kan. Kalau misalnya mau untuk pengobatan sebelum sakit, kurasa udah ke rumah sakit duluan mau Iya nggak mau. benar. Ya kan dek? Atau terakhir nginep di rumah saudara apa sini, ngeri loh. Aduh, semoga lah Bapak Edi Ramayadi bisa Melihat lah ke ya sana, kan. Mana tahu bapak ini rencana mau 2 periode ya kan. bisa membantu juga. Kasihan lah pak ya mereka pak di sana. Kasihan lah kampungku juga pak. Terus mereka- Bukan ya. Terus mereka di sana susah juga ya mau cari makan keluar atau Iya. apa. Tapi biasa kalau misalnya penduduk di sana kan dek udah dari hasil panen orang Masak itu sendiri, nggak perlu makanya. belanja ya. Ini nggak kayak kita ke Brastagi kemana kan enggak deh. Orang itu kan apa yang ini panen itu yang dimasak nggak kayak awak pilih-pilih kan. Terakhir makan telur awak. Betul itu, Ya kan? telur dadar ya Iya. kan? Ceplok telur. Itulah berita mengenai pedalaman tadi tentang Taspen, masih Mandiri Taspen. Ini tentang artis ini Kak, berita ketiga. Ini yang tadi kita bahas tadi ini ya kan. Iya. Tentang apa? Lagu Kesempurnaan Cinta bukan? Bukan loh. bukan. Ini ada kena dompeng juga dia nih, kena juga dia. Aku pikir tentang lagu. Nah, jadi kita langsung bacakan ya kan. Cuman kalau kau yang bacain deh. Ada lagi Sariawan. Oh Sariawan ya. Semoga nggak disembuhkan ya. Jadi artis sekaligus muda Rizky Febian ini anaknya Kang Sule ini deh. Akhirnya memenuhi pemeriksaan seusai diduga menerima aliran dana dari tersangka kasus Kotex Doni Salmanan di Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada hari ini. Dari berdasarkan pengamatan Tribun News, Rizky Febian tampak tiba sekitar jam 2 di gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Rizky tampak memakai kemeja hingga celana juga warna hitam. Bergabung kali ya. Pakai baju hitam, Celana hitam. Mungkin dia berkabung kali, dia kan dipanggil. Takutnya rekeningnya yang bergabung deh. Oh betul, langsung disita juga. Iya, jadi terpantau si Rizky ini ditemani kuasa hukumnya bernama Ahmad Ramzi. Namun dia enggan meladeni pertanyaan awak media dan memilih berlalu masuk ke gedung pemeriksaan Bareskrim Polri katanya nih dek. Diperiksa dulu sehabis pemeriksaan bakal ngomong katanya, kata pengacaranya nih. Jadi si Rizky juga enggan menjawab ketika dicecar pertanyaan apakah akan mengembalikan 400 juta. Berarti dia dapat transferan dari si Doni ini Satu 400 juta. mobil loh, 400 juta ya kan? Iya. Banyak juga ya. Iya. Oke Kak. Kalau mobil second di bawah 100 juta udah 4. Iya. Sisanya untuk sana-sana. Betul. Untuk beli boba. Boba satu rumah Kak. Kakak jualan boba, Iya, nggak iya. beliin semua boba di Medan. 400 juta loh. Jadi kita nggak tahu nanti pemeriksaan seperti apa katanya. Tapi banyak juga loh artis-artis yang nerima kayak gini deh. Benar, namanya mungkin kan artis-artis itu jadi endorse-nya dia mungkin. Atau mungkin waktu kayak pesta dikasih Hadiah, duit cuma-cuma. sam tempel. Jadi Kak, jadi kemarin aku kalau pesta tiba-tiba datanglah Indra Kents ngasih aku 200 juta. Kena gitu kau? kan. Kena. Ditangkap langsung Ya dibawa. Allah, untung aku gak kenal sama dia. Diajak naik pesawat sama polisi kau langsung deh. Ya ampun.
ampun. Makanya jangan DM dia lagi kau deh. Nggak mau aku DM lagi. Bahaya nanti tiba-tiba yang balas polisinya kan. Iya. Apa kamu minta duit? Jadi kan diberitakan sebelumnya kasus dengan penipuan berkedok trading binary option platform Quotex atas tersangka Doni Salmanan ini menyeret sejumlah nama artis, salah satunya diantaranya itu si Rizky Febian. Yang kemarin juga siapa? Si Leslar. Nah, itu Leslar. katanya menerima juga ya kan. Iya betul. Jadi tapi kayaknya bukan dari dia kan? Doni Dari Salmanan jadi siapa? bukan si dari Sindra kan? Ini kan kita bahas Doni Salmanan. Oh iya, bukan maksudnya si Leslar ini loh. Oh Indra Ken. Bukan dapat salam tempel dari Indra Kens? Enggak dari ini. Dari si Doni. Nggak tahu. Iya kayak dari Doni. Tapi kan deh isi FYP TikTok aku tahu kok isinya apa? Duit semua. Bukan. Jadi apa? Si Doni bagi-bagi duit sama masyarakat ini yang membutuhkan. Memang sih namanya sedekah itu nggak ada yang salah namanya. Sama seperti kata Indra Kens. Tapi katanya itu dikeluarkan itu video-video itu ketika ibaratnya ketika lagi masalah ini. Jadi ibaratnya ketutup lah aib dia ya kan, gara-gara dia berbagi kebaikan ya kan. Memang nggak salah sih sedekah ya, gitu sedekah kan. nggak salah, memang kita nggak bisa bilang sedekah itu gimana. Iya benar. Namanya mungkin dia ingin berbagi sama sesama ya kan. Tapi yang dibagi tuh ya uang kalian lah yang main ya kan dek. Ya Hasil resiko menipu lah. ya katanya. Hasil menipu. Dan kalau nggak salah kan kemarin sempat dibebaskan kan, karena si istrinya sudah sholat. Bukan. Jadi apa? Emang istrinya nggak pernah sholat apa? Astagfirullah. Tapi kawan gitu kata istrinya disuruh sholat katanya. Oh iya, karena takut kurasa. Tapi karena rekeningnya di itu ya, aku baca. Si istrinya menjadi penjamin, makanya dia sempat gitu. dibebaskan. Tadi aku tengok dia pakai baju oranye lagi. Oh gitu. Sebenarnya beritanya yang mana sih sebenarnya yang betul ya kan? Jadi si Ramji menuturkan Rizky Febian diperiksa dalam statusnya sebagai saksi dalam kasus Doni Salmanan. Tapi ya kan dek, ya kan, yang logikanya kenapa lah orang ini aja kena, koruptor itu nggak kena ya kan? Iya kan, orang ini langsung ditarik semua sampai hartanya. 20 tahun. Sampai Jadi sepatu Nika Ardilanya pun diambil dek. Oh gitu. Tas-tas Hermesnya diambil. Coba yang koruptor itu dek. Semangat, iya. Korupsi itu ya. Lucunya itu juga. Mobilnya nggak ada ditarik ya kan? Masih ada simpanan dia, penjaranya mewah, apalah, aduh. Cemana kalau yang itu juga kayak giniin, pasti cedera semuanya kan? Iya benar. Tapi kayaknya banyak ya yang udah mulai ketangkap. Tadi pun kan aku ada TKK juga kan. Ada 10 nama. Iya. 10 ada 32. Termasuk salah satu pilot itu loh. Oh iya, benar. Yang dulu Gina begini ya, tapi nggak tahu lah ya kan. Tapi kan kita belum tahu pemberitaan lanjutnya ya kan. Tapi katanya sih video-videonya juga udah dihapusin deh. Oh gitu. Dia naik kapal di mana tuh namanya? Naik kapal mewah lah ya. Kapal mewah di mana sih itu? Tempatnya si BCL dulu. Pernah? Enggak tahu. Aduh lupa, pernah aku juga. Tanjung Pinang. Ya udahlah, nggak tahu lah aku ya kan. Jadi lebih lanjut dia masih enggan untuk membeberkan lebih lanjut terkait materi pemeriksaan Rizky Febian. Dia menyerahkan penyelidikan kepada Bareskrim Polri ini. Sebagai informasi, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim mulai membidik 6 orang public figure yang diduga menerima aliran dana dari tersangka Quotex Doni Salmanan. Kak, untung kita kemarin nggak menang ya kan kak. Kalau kita menang kita diperiksa juga kak. Yang mana dek? Yang kita DM orang itu. Oh iya. Kalau nggak ketangkap. Itulah makanya jangan sembarangan DM artis. Aku pun kadang kayak gitu juga ya. Iya kan. Namanya, mana tahu rezeki ya kan. Iya kan bisa makan-makan. Tapi kalau apa ketangkap kan dek? Kak untung aja. Kalau akan ditengok kan aliran dana. Wirlani Aris kerja di Tribun Medan. Oh ini yang nyinyir itu mulutnya ini. Oh gitu, iya kan? yang ngelantem kayak Suneo itu ya kan. Kena kalian tersangkut semuanya ya kan. Iya. Sama siapa kau makan kemarin? Ku bagi-bagi ayam penyet pak sama satu kantor. Angkut semua satu kantor deh. Bang aku ketangkap juga lah itu. Ketangkap juga. Iya, Gak kan? ada cerita. Oh gitu. Abang paling banyak makan ku bilang. Abang dua piring lah. 2 piring. Aku 3. Jadi kan dek katanya dilakukanlah pendalaman dan pemeriksaan terhadap saudara MH, DM, MR, saudara ini MR ini apa? Mr. X. Iya, siapa Mr. ya? X angkut itu Kak, kerasa. coba kita tebak namanya siapa? Coba MH, Mama Muhammad. MH. Saudara nanti maksudnya DM. Ini artis ya? Iya. Saudara DM. DS dan DS. Kok DS dan DS? Mana deh? Ini FR. Francisco Saudara mungkin. DS dan DS kurasa sih Dodi Sudrajat. Mana tahu jadi miliarder.
Ingat-ingat Dodi Sudrajat katanya dia di itu ya. Iya. Agak retak hubungannya. Itu mungkin gara-gara uangnya Gimik. udah habis. Keras. Tapi kan 250 juta segala kan masih ada. Oh gitu. Semoga itu nggak jadi harta gono gini orang itu ya Rumah kan. segala kan juga masih ada. Iya. ya Mana kan? ada hubungannya? Oh iya nggak ada ya. Dia kan nggak ada hubungannya sama apa tuh yang Ada hubungannya kan dia kakeknya nanti Oh gitu betul katanya juga, kan. betul. Jadi kan Asep menuturkan nantinya keenam publik itu bakal diperiksa sebagai saksi. Rencananya seluruhnya bakal diperiksa pada Jumat hingga Senin pekan depan katanya nih Dek. Nah lebih lanjut, Asep menuturkan pihaknya akan terus melakukan penyidikan terkait kasus tersebut, termasuk kata dia kemungkinan adanya tersangka lain dalam pusaran kasus Quotex. Iya. Kayaknya ini gara-gara ini kasus COVID hilang ya kan jadinya Iya. ya kan. Jadi tertutupi gitu. Kan agak-agak karena ini ya virus Quotex ini lebih banyak makan korban ya. Lebih menyeramkan ya. Lebih menyeramkan ya kan karena kan kantong bolong. Ya benar, bukan hanya Quotex saja, yang satu lagi. Ada yang lebih parah aku baca di komen Dek. Alhamdulillah sekarang dari hasil Quotex aku udah bisa beli kereta dari hasil jual mobil. Kereta apa berarti dia udah jual mobil, kereta apa? main Quotex supaya cuma dapat kereta. Kereta apa? Nanti keretanya Harley Davidson. Oh iya juga, ya takutnya kayak kan? gitu. Ya Lebih kan? mahal dari mobil. Kak, terus kan ini jadi artis-artis yang menerima dana aliran dari si Doni Salmanan itu bakal diperiksa semua sepertinya ya? Iyalah. Oh gitu. Pasti kalau misalnya dia berbentuk kayak barang kan, mana tahu dia beli Lamborghini mungkin yang ditarik mobilnya kan. Masa uangnya yang udah awak terima dia beli barang sama awak pun ditarik lagi uangnya kan lucu. Aku lihat di sosial media banyak juga ya kereta sepeda motor dia, mobil dia ditarik ya. Iya. Keretanya banyak kali loh Kak. Mogenya banyak 6. Kereta nih Warrior apa tuh yang besar-besar kereta Itulah, besarnya tuh? Moge ya kan. Bukan Dek, yang kayak ninja Warrior atau apa gitu. Itu moge namanya, motor gede ya, Mada. Aduh kampungan Oke. banget sih. Yang knalpotnya dibelah itu ya kan. Iya. Dang. Terus mobilnya satu ya kan. Tapi isinya premium rumahnya. enggak? Nanti premium pula isinya, Dek. Enggak, isinya solar. Oh, dia kan Sultan. Oh iya, Sultan mah bebas ya. Sultan mah bebas, sama kayak Sindra Kens. Heeh. Sultan mah bebas. Kita nggak tahu lagi ya kabar terbarunya ya. Murah banget. Murah banget dulu, sekarang kan nggak tahu lagi. Lama banget. Ya begitulah. Iya. Tapi kan kenapa yang selain itu nggak di ini juga ya? Masa cuma hanya Doni Salmanan sama si Indra Kents yang baru, yang lainnya mana ini? Mungkin lagi diselidikin deh, dan pastinya lagi ketar-ketir, jangan-jangan lagi menghilangkan barang buktinya, jejaknya atau apa. Aplikasinya mungkin udah dihapuskan semuanya. Yang dulu, ayo yang mau trading begini caranya. Kak, kemarin Tutorial kan trading. waktu kita ke salah satu mall di Medan ya kan, kita kan ada dikasih kayak gini kan, ingat nggak yang di mall yang bayar berapa 2.500.000? Nggak tahu yang mana. Iya, yang di depan udon. Oh kakak cetek deh, titit. Kakak memang jarang mengingat hal-hal Tapi yang kalau habisin. makanan ingat nggak? Ingat. Ya udah kalau gitu kita lanjut ke Dodi Sudrajat aja Oke lah ya. langsung, jangan yang itu, nanti naik emosiku loh. Oh kenapa? Padahal aku sama makan nasi goreng loh tadi, macam makan daging kalau emosi aku lihat itu. Kakak makan nasi goreng tapi tadi makan KFC. Tadi kan makan nasi goreng. Ih, kau ngomong merek loh deh. Itu nggak kan kita nggak boleh. dibayar loh. Oh gitu. Nggak apa-apa, mana tahu besok dia mau ngasih kita makanan itu kan. Iya. Sambil Awak makan yang jadikan ayam gorengnya deh. Bukan awak yang dikasih ayam goreng, awak dijadikan ayam Nggak, goreng. jadi ketahuan kan kakak makan apa tadi kan? Iya. Ya gimana lah, walaupun bulan tua tadi setidaknya perut kita harus tetap muda ya kan. Betul. Bukan jiwa kita, perut kita. Emang mau kak muda terus perutnya. Iya memang ya jiwa ini ku Kak, meronta-ronta. sepertinya udah ada yang masuk keluar masuk. Kayaknya itu kode. Kode Ya kan? keras. Kode keras. Tapi nggak bisa, kita tetap memberikan admin itu lama-lama di sini deh. Iya. Nggak ada cerita. Betul. Dia harus mendengarkan Bukan cocok admin kita. loh, Apa? Operator. OP. Pokoknya sampai hujan deras kita di sini aja ya kan. Kan orang itu naik mobil ya kan. Iya. Awak naik kereta aja nggak apa-apa. Betul itu. Jadi kan ada lagi disampaikan ini. Permintaan maaf itu disampaikan langsung oleh Doni Salmanan dalam gelar konferensi pers. Terus Doni menuturkan permintaan maaf itu diharapkan bisa meringankan hukuman. Kalau Doni ya, aku Udah kasih tahu. Kalau kau sopan, aja. kalau kau sopan aja ya, pasti Langsung. 1 tahun 1 bulan. Iya, udahlah besok keluar. Toh juga hartanya udah kami ambil. Kan gitu ya kan. Kak, jadi kan Kak, apakah kalau dia jadi kuli bangunan
istrinya masih mau. Kan ada tuh judulnya ya. Betul. Istrinya masih mau nggak ya? Nggak tahu lah ya. Heeh. Jadi kalau beli Yang mungkin makeupnya yang gimana penting ya? beli skincare masih bisa lah aku rasa. Oh gitu yang penting. Kak, tapi kan istrinya kan ini endorse juga ya kan. Iya. Bisa lah makan dari situ ya. Kita lihat aja, semoga istrinya bertahan dengan cobaan yang ada. Kak, ya tapi kan? nunggu 20 tahun loh. 20 tahun ya. Iya. Tapi kayaknya si Doni lebih ringan daripada si Indra itulah. Kenapa gitu? Tapi dia lebih banyak. Iya, aku rasa ya. Karena si Doni ini kayaknya tidak menghilangkan jejaknya, maksudnya nggak menghilangkan barang bukti. Kalau si Indra ini kan katanya menghilangkan handphonenya nggak ada, Oh, gitu. laptopnya nggak ada. Oh, gitu. Nah kan gitu, berarti kan secara nggak langsung dia agak susah dimintai ini ya kan. Berarti dia kan bersikap sopan ya. Ya, sopan aja lah dek, kita Iya, dek, itu aja intinya ya kan. Iya mau sepala. Kalau sopan bisa sebulan, terus makannya makan rendang. Ya Makan kan? rendang, Tidurnya ber-AC. tidur Terus AC. terus nanti bisa tiba-tiba datang ini Tukang pijit, tukang tukang cat salon. rambut pun bisa. Nanti dia keluar Udah bisa kinclong. rambutnya putih ya kan. Iya. Ngeri lah pokoknya lah kalau udah bahas-bahas itu ya kan. Ya udahlah. Jadi Kak, sebenarnya kalau nggak, jadi sebenarnya dia nggak ada yang namanya Sultan. gitu. Crazy yang ada. Nggak terakhir crazy, Memang betul crazy. crazy man yang ada, Iya, jadinya crazy mereka ya. Stres lah mungkin gara-gara ini ya. crazy people yang ada ya kan. Iya. Kalau kita ya nggak, kita akhir bulan aja crazy. Iya benar. Setelah itu kita bisa Kalau udah mulai tanggal 20 kita udah kayak zombie ya, Kak. Enggak, tanggal 25, 26 udah crazy. Kenapa gitu? Tanggal 20 belum crazy. Belum. Oh, masih bisa makan di Kita ayam. bulan tuanya kita di tanggal 26. Oh gitu. Semalam baru gajian, tanggal 26 udah bulan tua kita. Oh gitu. Iya, masih malah. bisa makan ayam madu lah besok ya. Masih bisa lah ya Oh, kan. masih. Iya, Walaupun bagi 5 ya. Iya, yang penting murah banget. Oh, murah banget gitu ya. Belum ada iklan-iklan yang muncul dengan hashtag murah banget. Nggak ada ya, Dek, ya? Nanti kita yang buat. Iya. Iklan pasta gigi ya kan. Ya udahlah Kak, kita akhir lah Kak. Cepet kali loh. Ada berita-berita terbaru nggak, Dek, kira-kira, Dek? Ada nggak Kak, ya? ada yang ini komen-komen nggak? Entah Nggak ada ada, yang udah dijawabin sama admin kita. Kita kan ada admin. Kenapa sih gitu. kita harusnya menjawab gitu? Oh ya udahlah. Ya mana tahu ada teman-teman yang Aku ini nggak kan. tahu lagi mau ngomong apa. Iya ya, karena udah crazy juga kau. Iya udah mulai crazy juga gara-gara. Iya, mikiri uangnya aja. Oh, kita bisa crazy ya kan. Mikiri Iya, angkanya benar. aja kan. Kak, aku Macam mana, Dek? Gara-gara tadi membahas mengenai uang juga kan sampai 1 miliaran itu. Cuman kalau orang itu yang diambil terus ya, macam mana kalau orang si Indra ini ya kan diperdayakan untuk bayar utang negara ya kan? Iya kan? Kenapa nggak kayak gitu, Roy? Iya. Kan? Kok kau jadi panjang? Tadi kau udah gak tahu lagi ngomong apa. Betul. Iya Terus kan? terus untuk membayari utang-utang yang punya utang, Ah, ya kan? iya. Kayaknya orang itu juga harus diperdayakan kayak gitu ya kan? Betul itu. Masa kayak koruptor kayak gini dibiarkan barang-barangnya ini Betul. merajalela, masih ada rumahnya yang cantik. Cucunya orang ini kan bisa menghasilkan uang. Iya. Terus ya udah untuk bisa bangun tol ya kan. Memperdayakan mungkin masyarakat kayak si Doni Salmanan ini kan suka bagi-bagi ya Iya. kan. Mintalah untuk pembangunan jalan tol itu 1 Kok jalan tol itu jalan yang di Oh iya. daerah itu tadi yang 15 km itu loh, Dek. Iya, kita buat jalan tol tuh Untuk sekalian. apa jalan tol lagi dibuat? Katanya kan jalan provinsi Itu tugas Pak Jokowi yang itu. Oh, itu tugas Pak Jokowi. Yang Indra Ken sama siapa? Oh, kau kan orang Medan, Indra. Oh iya, kau buat lah itu Indra Satu Ken. lagi gurunya itu si Pakar itu. Si Pakar tuh aku udah malas ngomong lah sama dia. Dia nggak ada kan? Nggak ada, kurasa dia udah ini Menghilang. Heeh. Pakai jurus menghilang Macam dia. Naruto dia udah. Oh iya. Nakaruto berarti namanya. Naruto. Aduh, ngeri lah pokoknya ya kan. Bagus kalian bantu-bantu dulu lah untuk untuk ngeringankan hukuman. Mungkin bantu dulu yang di daerah itu ya kan, Dek, ya Iya, kan. jadi kalian Baguskan jalan. Kan nggak sampai 15 miliar ya kan, Iya Dek. betul itu. Untuk semen sama beli aspal aja loh. Paling Bantulah cuman 10 masyarakatnya. miliar sama bantu-bantu lah warga di Iya, sana. rumah-rumahnya yang rusak diperbagusin Iya, ya terus kan? buat puskesmas. Atau bantu melunaskan Mandiri Taspen tadi tuh, Iya, Dek. betul. Bantu- Itu mungkin lebih berjasa jadi kayak ini, siapa sih namanya? Zero. Iya. Siapa Zero? Kak, atau bantu kita aja nggak apa-apa. Iya, bantu-bantu kami yang di sini. Pengen jadi sultan juga soalnya. Kan ini udah ngerasa kayak sultan di Iya, sini, ya kan? karena udah lelah jadi jelata kita ya kan, Dek. Betul. Jadi kami pengen tapi jadi kalau sultan. di aplikasi yang kita beli makanan aku udah apa ya? Sultan. Udah sultan. Udah kayaknya. Sultan. Kakak apa?
Nggak ada. Kakak kan jarang beli makanan, cuma nebeng-nebeng sama kalian aja. Oh gitu. Iya. Kakak sering makan aja bukan beli ya. Karena kakak udah permaisuri Oh, di atasnya. permaisuri. Jadi jarang lah. Cuma minta belikan gitu aja Oh, paling gitu. ya kan. Ya begitulah pasti pemberitaan 3 berita top terupdate-nya pastinya bersama Tribun Medan. Iya, dan kami berdua. Dan kami berdua pokoknya saksikan Selamat Sore Medan dari hari Senin sampai hari Jumat, tapi khusus kami di hari Rabu ya kan. Benar. Di jam 5 sore. Sampai jam 6 sore. Nggak tahu juga, kadang bisa sampai 1,5 jam deh. Oh benar. Apalagi kalau yang anak tua dan anak muda itu ya. Memang jiwa-jiwa kami ini meronta-ronta kalau udah bicarain Sampai gosip. banyak yang nelpon-nelpon Ya siapa. udah nanti aja nggak apa-apa itu. Nah, itulah ya kan. Jadi Kayaknya itu kan langsung ada yang pasang iklan itu. Jangan-jangan tadi aku sebutin. Pokoknya kalau mau mana tahu ada mau bincang-bincang UMKM, teman-teman Tribuners, ada yang mau pendidikan, ada yang mau apalagi deh ya. Properti, Smart Gen. kuliner, benar, boleh langsung menghubungi kita ya kan, atau dari kita lah ya kan deh ya kan. Jadi sekalian kita publikasikan juga. Jadi kan Tribun itu penuh warna-warni pastinya ya kan. Ya udah capek lah deh Iya. Iya, jadi kok promo itu pula lagi aku ya kan. Kan biar langsung hubungin kakak. Iya, rupanya dihubungi pakar aku deh. Jajan nih pakar. Oh iya. Kok bilang aku Naruto? Aku kan Kabuto katanya. Oh, betul. Iya. Emang ngeri. Ya udahlah Tribuners ya, terima kasih yang sudah menonton. Pokoknya sehat selalu ya, tetap jaga protokol kesehatan pasti teman-temannya ya kan. Dan pastinya murah rezeki lah, udah ngabisin kuotanya untuk kami ya kan. Jadi saya Lani, Saya Tari dan undur diri. bukan. Oh, Dan bukan. tim produksi pamit undur diri. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun salah-salah perkataannya Tribuners ya kan. Jangan diambil hati ya teman-teman. Assalamualaikum. Selamat sore Medan. Kok lama?